Kan saya dibilang anti naturalisasi. Pernah ada narasi-narasi diangkat itu. lagi gitu. Iya, saya anti naturalisasi. Di mana saya anti naturalisasinya? Saya pernah memang bilang, ya kan, kalau yang bukan keturunan. Tapi kalau yang keturunan ini saya hadir pertama kali waktu si Justin Hubner sama satu lagi si Ivar Janar. Kita kasih solusi. Suatu kehormatan Coach Indra Syafri. Terima kasih sudah hadir. Gimana Indonesia masih ada peluang untuk Piala Dunia? Indonesia Bahrain lolos kita? Insya Allah. Insya Allah. Malam ini loh. Besok malam. Iya. Kita syutingnya kan H-1. Oke. Berarti ini kalau tayangnya sekarang nih jam 8 malam berarti malam ini. Oke. Insya Allah. Nanti kita kupas ya prediksinya seperti apa ya Coach ya. Apakah semua isinya adalah pemain naturalisasi? Boleh nggak sih sebenarnya kalau pemain naturalisasi semuanya Coach? Nanti kita bahas. Ini polemiknya luar biasa loh ini mengenai naturalisasi, Indonesia Piala Dunia, panjang lah ya. Jadi apakah Pak Erik juga ternyata berhasil memimpin PSSI? Banyak lah obrolan kita teman-teman, pastikan nonton sampai akhir ya. Oke Coach, saya mulai dari perkariran dulu karena memang kasih solusi ini adalah erat sekali dengan dunia usaha, pengusaha, karir dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dirunut satu persatu. Kok bisa-bisanya kerja di PT Pos Indonesia yang memang pasti menjadi perdebatan keluarga. Kok milihnya malah jadi ke bola gitu, bukannya di PT Pos gitu ya. Padahal kepala cabang ya Coach. Ya. Terus akhirnya jadi ngelatih. Ngelatihnya pun juga awal-awal nggak digaji. Ada dinamika. Ada dinamika. Tahun 2012 kalau nggak salah. 17 bulan saya nggak digaji. 17 bulan? Yes. Terus bilang sama istri, apalagi istri kan kerja yang pasti-pasti aja papa. Terus pindah ke bola, 17 bulan kita nggak hidup, gimana dong? Nanti kita bahas. Oke. Gimana Coach? Berarti awalnya PT Pos itu masuk apa PNS apa sih? BUMN. BUMN. Bukan PNS ya berarti ya. Ya, jadi gimana Coach? Dulu itu kan sepak bola industri nggak kayak sekarang. Jadi kalau ada misalnya saya dulu pemain Persib atau pemain PSMS, pemain PSP Padang. Saya di PSP Padang dulu. Kalau kita punya talent, punya bakat dan bermain di Bondan PSP, itu biasanya wali kota atau Pemda memberikan penghargaan bukan uang, bukan gaji bulanan. Tapi kita diberikan memilih kerja di bank, di BUMN lainnya. Saya pilih waktu itu antara Telkom dan PT Pos. Dan ujian, secara formal kita ujian, dan saya lulus di PT Pos. Oh, wow, sebentar Coach. Ini agak aku sanggah bentar. Kok bisa kepilih ke sana karena privilege suruh pilih? Itu kan berarti kan udah ngelatih duluan. Nah, maksudku biar kita runut, ini bisa ngelatihnya di apa tadi? PSP Padang. PSP Padang itu? Belum, sebagai pemain. Oh, pemain. Jadi penghargaan itu diberikan ke pemain. Semua pemain? Oh, enggak semua. Jadi ada yang masuk polisi, ada juga yang berkarir terus di sepak bola, ada juga yang nggak mau jadi pegawai negeri juga ada, yang nggak mau jadi pegawai BUMN juga ada. Nah, ini aku mau ngukur nih, jadi tolak ukurnya apa yang dapat privilege itu? Ternyata pemain-pemain terbaik. Yang terbaik, ya. Terus dia mau. Kalau dia nggak mau nggak apa-apa, sama seperti sekarang, nggak satu pun pemain sepak bola yang mau jadi pegawai kan? Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya karena memang secara pendapatan, para pemain sekarang jauh lebih baik dari tahun-tahun 80-an, 90-an tersebut. Kalau sekarang kan kontrak mereka besar-besar. Jadi dengan arti kata industri sepak bola sekarang berkembang sangat pesat sekali. Dan saya merasakan itu. Wow. Oke, masuklah ke PT Pos. Masuk ke PT Pos dari tahun 85 sampai 2007. 22 tahun. Bukan waktu yang pendek. Iyalah. Dan saya lakoni itu, dan terakhir saya menjadi kepala kantor pos cabang distribusi di kantor pos Padang. Kacap bos. Gajinya udah bagus dong ya. Ya, untuk hidup. Ya, untuk hidup oke. Dan terjamin kan, kalau kita bekerja sebagai pegawai negeri itu kan terjamin setiap bulan pasti gajian, ya kan, setiap 3 tahun naik gaji atau dan lain sebagainya. Tetapi itu dia, karir saya kan waktu 2007
saya melakukan pemilihan antara saya di PT Pos atau pindah karir ke sepak bola. Nah, kenapa saya menjadi alternatif sepak bola? Karena kan saya sambil berjalan juga punya lisensi. Ya, saya ngambil lisensi dari mulai lisensi C, B, A, dan A Pro. Untuk ngelatih? Untuk ngelatih. Sekarang sudah A Pro. Oh iyalah. Ya, sudah A Pro dan juga mungkin saya informasikan, saya juga lagi ditunjuk oleh FIFA. Orang pertama di Asia Tenggara dan 4 orang di Asia untuk menjadi technical leadership atau diploma untuk direktur teknik. Wih, Dan sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dan insya Allah nanti wisudanya di Zurich. Blok 1-nya waktu itu di Brazil. Blok 2 di Jepang. Blok 3 di Belanda. Dan blok terakhirnya di Zurich. Nanti ada ujian. Kalau lulus kita satu-satunya nanti di Asia Tenggara yang punya diploma direktur teknik. Ngeri. Southeast Asia, dahsyat. Ya, berarti Indonesia dilupain dong, Coach? Oh enggak. Kan itu gimana sih asosiasi? Gimana sih jadinya nanti? Itu ditunjukkan karena memang sebelum penunjukan itu ada 2 kali workshop yang saya ikuti. Di Kuwait sama di Filipina. Di situ saya menyampaikan pemikiran-pemikiran saya. Dan saya bikin presentasi waktu itu bahwa sepak bola Indonesia akan mulai dari grassroots menuju Piala Dunia tahun 2034. Apa-apa yang harus dibutuhkan saya paparkan di situ, termasuk salah satu yang sangat krusial saya sampaikan, bahwa saya dari Indonesia dengan 34 regional hanya punya 1 direktur teknik. Oleh sebab itu saya ingin FIFA membantu kita ada 34 direktur teknik di Indonesia. Jadi setiap Asprof, setiap regional itu punya direktur teknik. Alhamdulillah, ini sudah berlangsung 3 tahun FIFA bantu dan kita sudah punya direktur teknik di 34 Asprof itu. Wow. Nah, ini menjadi presentasi saya yang waktu itu dia melihat dia punya chance dan saya diberikan kesempatan untuk mengambil diploma direktur teknik dan ini menjadi proyek pertamanya FIFA. Wih, atas usulan Anda? Iya, bahasa kasarnya gitulah. Bukan usulan, Suggest. atas dia melihat apa yang saya lakukan sebagai direktur teknik. Proven, akhirnya diteruskan gitu ya? Ya. Ngeri. Yang harus begini-begini harus terpublikatif. Biasanya kalau nggak ada media, nggak muncul ke permukaan gitu kan, Coach. Mungkin gini, izin nih Coach ya. Ada yang mungkin skillnya biasa-biasa aja. Ini dalam semua hal loh ya, semua industri loh ya. Tapi karena terpublikatif, karena ada medianya, terpersonal brandingkannya, orang percayanya ke situ. Ya kan? Iya, saya kan orang kampung. Oke. Ya. Ibu saya itu dulu bilang, diam itu emas katanya. Saya diam dan saya bekerja keras dan menorehkan beberapa prestasi. Tetapi kalau prestasi itu bisa dieliminir oleh branding-branding yang dilakukan oleh orang lain, saya ikhlas-ikhlas aja. Tetapi saya memang menyadari sekarang bahwa pentingnya peran media, sosial media, bahwa orang itu perlu juga membangun brandingnya dia. Dan saya setuju dengan itu karena saya melihat seperti yang disampaikan tadi, ada orang yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena dia bisa membranding dirinya, dia seolah-olah sudah luar biasa. Bahkan lebih percaya ke orang tersebut daripada ke saya yang sudah membuktikan. Nah, ini hal yang nggak bisa kita pungkiri. Sekarang terserah kita. Saya mau atau tidak mau masuk di situ. Nah, ini kan juga termasuk strategi kita dalam membangun bagaimana kita bisa berprestasi. Oke. Nah itu kan artinya begitu udah punya kualitas, udah punya prestasi, apalagi di branding, wah makin ganas itu Coach ya. Iya kan? Apakah itu jangan-jangan mungkin waktu 17 bulan gak digaji karena mungkin Anda waktu itu belum terbangun personal brandingnya? Sehingga iya kan saya ngaruh juga tuh berarti karena memang dari nol ya. Saya dari nol. Kan saya bukan pemain timnas. Dan saya pikir ini memang takdir Tuhan
Karena saya nggak menyangka saya bisa jadi pelatih tim nasional. Iya. Jadi waktu itu tahun 2011. Dulu setelah saya nggak jadi pegawai BUMN PT Pos, 2007 berhenti, 2008, 2009, 2010 itu saya menjadi instruktur pelatih. Jadi melatih pelatih. Saat saya bekerja di siapa yang artis jadi gubernur Jambi? Oh, Zumi Zola. Zumi Zola waktu itu jadi bupati di daerah mana di Jambi. Iya. Saya lagi kursus lisensi D di situ. Saya ditelepon oleh orang PSSI, Om Bob Hippie. Kenal Om Bob Hippie? Tahu tapi legendnya. Tahu lah. Legendnya tim nasional dulu. Untuk minta saya menjadi pelatih tim nasional usia 16 mengikuti kualifikasi FC di Thailand. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Cerita awalnya. Itu awal perubahan karir saya dan saya ambil. Dan tetapi kan gagal. Gagal total saya di situ. Kok bisa? Kan? Ya karena memang waktu itu saya ceritakan sedikit pembentukan tim nasional di awal-awal dulu ya. Pemain diberikan ke saya 58 orang. Itu kan bukan saya yang milih. Tapi dari pengurus PSSI yang menyodorkan nama tersebut ke saya. Bisa dibayangkan dari 58 itu yang jadi pemain sepak bola cuma 2 sekarang. Hargianto yang sekarang bermain di Bayangkara, Bagas Adi yang bermain sekarang di Bali United. Bisa dibayangkan. Gila. Ya. Sisanya 56-nya? Oke. Yang kedua fakta, ini fakta ya. Yang kedua fakta yang saya temukan. Nggak jelas standar kenapa dia terpilih. Ya. Pasti itu. Kalau enggak ya enggak mungkin 2 orang jadi pemain. Oh ya, itu berapa banding berapa itu? Yang ketiga, setelah saya lihat itu anak-anak yang 58 itu anak-anak DKI dan sekitarnya paling Jawa Barat. Jadi enggak menunjukkan keindonesiaannya. Berarti kan banyak dusta di antara kita. Dewi Yul kali ya. Dewi Yul ya. Gue tahu lagi. Di situ baru saya lakukan perubahan yang sangat fundamental, di mana saya melakukan pemilihan sendiri. Dan untung waktu itu saya nggak dipecat, karena pelatih usia muda waktu itu kan nggak jadi rebutan. Dan usia muda ini jadi populer kan eranya Evan Dimas. Setelah dia juara setelah 22 tahun itu kan dia yang betul-betul membuat tim usia muda waktu sama itu. Andik ya? Bukan, Evan Dimas. Evan Dimas ya? Evan Dimas CS waktu itu. Dan setelah itu saya belusukan. Idealnya mencari pemain itu kan lewat kompetisi. PSSI mana ada kompetisi yang bagus kayak sekarang yang dibikin oleh ketua umum sekarang. Kan ada. Oke. Ya kan dulu kan Suratin pun kadang-kadang nggak teratur gitu kan. Paling juga ada waktu itu ada Top Score, ada Kompas yang mengadakan event-event gitu. Ya itu aja ya. Karena nggak puas saya di situ, saya melakukan belusukan hampir semua provinsi. Itu hampir semua skill scoutingnya gimana coach? Belusukan itu tuh kan nggak ngasal ya? Ngasal, itu pasti ngasal. Pasti itu ngasal. Kenapa ngasal? Memilih pemain, ya ngasal dalam arti kata tanda kutip, nggak efektif. Ya, yang efektif itu memilih pemain dari kompetisi. Melihat secara berulang. Ya, repetisi tetapi ya. ini kan kompetisi nggak ada. Sementara saya dituntut untuk berat. Makanya saya bilang, kalau orang biasanya menuju sukses itu kan organisasi bagus, program bagus, modal kuat, ya kan? Ini semuanya nggak ada waktu itu. Dualisme kepengurusan. Saya cari pemain kemana-mana, mana ada uang waktu itu. Bahkan nggak digaji kan. Aduh. Nah, tapi itulah takdir, dan takdir itu yang saya ikhlas melakukannya dan sukses. Karena kan Tuhan bilang, kalau niat kamu bagus dan kamu kerja keras, berdoalah ke saya. Pasti katanya kan pasti. Iya, karena dan sukses. Allah sebagaimana prasangka hambanya ya maksudnya kali. Jadi dan ketika kita udah bismillah. Itu yang saya yakini sampai sekarang. Pasti. Niat bagus, kerja keras, doa katanya. Pasti. Apa yang mau diraguin, dan itu yang terbukti. Sampai sekarang pasti terakhir lolos Piala Asia. Ngeri ya kan, sampai lupa ngucapin terima kasih loh ke Coach Indra nih, membawa harum nama bangsa. Ya makasih loh Coach kemarin.
happy kita dengarnya ya. Alhamdulillah. Nanti kita tunggu aja ntar nih Piala Dunia. Mudah-mudahan nih. ya, mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Nah, terus begitu dari perkariran tadi akhirnya diputuskan 17 bulan apa ya, nggak digaji apa segala macamnya. Mungkin aku boleh tahu teknisnya nggak? Itu ngomong ke istrinya gimana? Singkat aja. Ya, Gimana saya tuh? bersyukur ya dapat istri baik dan juga punya modal lah ya. Heeh. Punya uang juga. Punya modal uang Jadi tuh. bisa backup suaminya gitu kan. Oke. Jadi kalau enggak ya mungkin udah bubar kali ya. Ya kan, gimana saya enggak punya uang buat itu kan. Jangankan untuk ya, tapi alhamdulillah ya itu Tuhan ya. Anak saya tamat dua-duanya dan S2 kedua-duanya, dan saya pikir apa ya, puas saya dengan Puas ya. Gila. Ini boleh saya tebak nggak? Apakah ini karena memang coach ini menggunakan ilmu leadership yang bagus gitu? Artinya kanan kiri kena. Sebenarnya saya pengen gali sih. Anda kan juga pasti paham lah. Yang namanya pelatih itu kan pasti butuh ilmu leadership. Kalau nggak minimal sesimpel didengar kagak, gimana mau nurut tuh orang gitu kan. Nah, maksud saya gini. Kenapa akhirnya saya giring obrolannya ke leadership? Karena pelatih ini, apalagi tadi dengan dunia karirnya Coach Indra ini kan ada di dua kaki ya. Yang pertama gimana caranya menjaga kestabilan dapur negara, istri maksudnya gitu ya, Kementerian Dalam Negeri di rumah gitu ya, sama ngejaga juga tim yang tetap oke gitu, mentalnya, moralnya apa segala macamnya. Ini kan kalau nggak pakai ilmu leadership kayaknya tumbang tuh ya. Nah, perusahaan juga begitu kan. Anda sampai menjadi jabatannya kepala cabang di Pos Indonesia saat itu juga pasti gara-gara leadership juga kan. Nggak mungkin bukan leader yang suruh mimpin cabang itu kan. Nah, itu gimana keilmuannya? Iya, saya kalau ketemu dengan pelatih-pelatih di kursus selalu saya sampaikan, sukses tidak suksesnya kalian jadi pelatih, saya bilang. Tidak seberapa hebatnya kalian bikin sesi latihan. Karena sesi latihan bisa dilihat di mana-mana. Oke. Tetapi bagaimana kalian bisa menjadi leader di tim itu. Bagaimana kalian bisa piawai memanage tim itu. Bisalah bicara leadership harus dimulai dari diri sendiri. Jangankan dia akan bisa untuk memimpin mungkin tim, mungkin kantor, mungkin instansi dan lain sebagainya. Kalau dia tidak bisa memimpin diri dia sendiri. Dia harus disiplin dulu dari diri sendiri. Contoh, umur 60 nggak boleh lagi banyak makan karbo. Ya patuh dong. Jangan banyak makan karbo. Ini contoh-contoh kecil. Yang kedua, di keluarga. Yang ketiga baru di pekerjaan. Nah, ini yang saya lakukan. Saya harus bisa mengendalikan diri saya dulu gitu. Makanya sekarang coba dilihat, kalau orang membuli, memuji, dua-dua bisa saya manage. Ya, dan tidak pernah saya nggak bisa manage itu. Dan selalu saya bisa melakukan bagaimana saya menempatkan diri gitu. Selagi berhasil, saya bisa menempatkan diri sebagai seorang yang berhasil. Kayak nggak berhasil, kan kita dibully, saya bisa. Nggak pernah saya menutup kolom komentar kan. Saya bisa manage itu. Ya kan? Mau dicaci, mau di apa, semua. Oh iya. Resikonya pelatih begitu ya? Oh iya, coba aja diikutin mau siapapun pelatih. Kalau menang kan kita dipuji. Kadang-kadang sekarang menang pun ada pun yang mencaci, nggak puas kan? Nggak mungkin. Ada. Masa menang dicaci? Gimana Ada ceritanya? juga yang mainnya yang nggak bagus lah, inilah macam-macam lah kan. Meskipun menang? Iya. Orang serba kritis sekarang. Makanya kita juga harus siap untuk itu. Jangan hanya gara-gara dikritisi orang, kinerja kita jadi berkurang. Nah, itu hati dari leadership, bagaimana kita jadi bisa memimpin diri sendiri gitu. Setelah itu baru keluarga kita sukses nggak? Itu tadi, ya kan? Modal nggak kuat, tapi keluarga juga anak bisa sekolah, ya kan? Dan rukun terus. Nah, setelah itu baru cakupan lebih besar. Organisasi, perusahaan gitu ya? Organisasi, perusahaan, kalau saya kan tim. Dan alhamdulillah setiap tim yang saya bangun, izin Allah, kan punya dampak. Iya pasti. Ya kan? Kelihatan kok. Itu. Jadi peran leadership itu sangat penting.
Boleh tahu tekniknya nggak? Teknik atau teknis lah bisa dibilang ya, praktisnya lah. Untuk bagaimana cara menjadi leader gitu, memimpin sebuah tim deh. Ya memang sekarang Coach Indra banget itu yang Ya, timnas kita. saya sering diajak sebagai minta sebagai pembicara di perusahaan-perusahaan. Satu pun mungkin tidak ada yang saya dari buku. Saya baca buku terus saya sampaikan. Kan bagus teorinya kalau dari buku. Enggak gitu? Iya, teori mungkin iya. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak ada di buku, saya bisa lakukan. Ya. Karena menurut saya, kepemimpinan itu, leader itu seni. Bagaimana kita men-touch orang. Bagaimana kita membuat orang bisa meledak, bisa buat kinerja dia bagus, buat dia saling satu sama lain kompak. Kan seni. Nggak bisa tuh. Sama dengan motivasi, saya pernah ditanya orang, apa yang coach lakukan di ruang ganti setelah coach kalah 6-1 dari Qatar, setelah itu menjadi 6-5 katanya. Nggak bisa saya baca buku motivator, terus saya bacain di situ. Nggak bisa. Tapi ada touch di situ. Apa sih touch-nya? Aku penasaran nih Coach. Ya, Coba. by 6-1 jadi 6-5. By situasi. Kadangkala saya di ruang ganti, saya bisa marah-marah ke anak-anak. Tapi kadangkala saya bisa hanya pegang pundaknya. Naik moodnya? Iya, naik moodnya. Wow. Dan kadang-kadang saat final, kalau nggak salah final di U22, kita saling menangis di dalam. Setelah itu meledak gitu. Saat lawan Korea Selatan, kenapa kita bisa menang? Karena ada suatu keinginan bahwa kita bisa menang dengan Korea Selatan gitu. Dan kita motivasi di situ. Dan kata-katanya, bahasanya, intonasinya, touch-nya berbeda setiap situasi. Wah, keren. Aku rangkum ya Coach. Ada kalanya mungkin gara-gara ngebaca satu situasi, di situ by design, Yes. Coach Indra langsung, oke, gue bikin nangis nih. Gile. Nangis tuh. Ternyata nangis itu nggak melulu negatif, tapi ternyata ada tujuan yang mau kita kejar, yaitu kemenangan, tapi dengan cara harus nangis dulu. Ya. Gila, ini sense atau naluri leadership banget tuh. Makanya perlu mahal seni. Makanya setiap orang nilai kepemimpinannya atau bobot kepemimpinannya pasti akan berbeda. Walaupun sumber ilmunya sama. Sama dengan pelatih. Ilmu kepelatihan sama semua. Iya. Nggak ada bedanya. Iya. Mulai dari lisensi D, C, B sampai A Pro sama. Mau dimanapun di dunia sama. Tapi kenapa hasil setiap pelatih berbeda? Iya. Leadershipnya yang beda. Gile. Gue gak kebayang lagi. Kirain pas sudah kalah, semangatin. Emang dunianya berbeda. Makanya saya harus belajar. Industrinya berbeda kan. Kita mindsetnya, kita udah kalah nih. Oke, ruang ganti. Half time. Ayo kita harus kirain begitu. Ayo gitu kan. Ujung-ujungnya kan kalau mau menyemangati itu menang, semangat ya. Tapi ternyata plot twist. Dibikin nangis jadi bisa menang. Kan nangis kan identik dengan hal yang by situasi, nggak selalu menangis. Iya. Maksudnya kadang-kadang saya menepuk pundaknya aja, setelah itu dia meledak. Gila, nih. Setelah bisa aja saya rangkul dia, saya peluk dia, setelah itu dia meledak. Dianya nih siapa? Memang pemain. Betul, tapi satu-satu dipeluk kan bukan begitu dong? Tidak. Sentuhannya berbeda kan? Iya. Sampai misalnya pemain yang dipeluk itu memang dia potensial akan cetak gol atau assist gitu minimal. Iya. Wih, bisa nggak baca begitu? Bisa. Gokil. Wow. Saya tahu persis bagaimana memperlakukan Marcelino, bagaimana memperlakukan Arhan, bagaimana memperlakukan Egy. Setiap pemain, ya kan, makanya saya setiap memilih pemain, saya selalu ada psikotes. Saya tahu persis golongan darah dia. Saya tahu persis DNA sidik jarinya dia untuk menentukan karakternya dia. Karena tanpa kita tahu karakter orang yang akan kita pimpin, kita tidak akan pas memperlakukan dia. Wah, dahsyat. People ya. Yes. Makanya ada human capital di perusahaan ya. Gila. Percayalah. Gimana kita mau memperlakukan orang dengan tepat kalau kita tidak tahu siapa dia? Bukan fisiknya saja. Iya. Ini saya kasih contoh real. Mungkin semua orang bola tahu Marinus. Ya. Gak satu pun pelatih yang bisa menghandle dia.
Karena sifatnya misalnya maaf. Maaf macam-macam lah. Oke, I know. Terus saya minta ke Dr. Joe Romeser almarhum. Beliau itu dulu psikolog di PSSI. Apa saran beliau? Hanya 2. Setelah dia psikotes, coach, hanya 2 coach lakukan ke Marinus. 1, dia pingin pengakuan. Yang kedua, dia pingin tokoh yang dia percayai. Dia perlu tokoh yang dia percayai. Apa yang saya lakukan? Saya panggil Marinus ke kamar saya, bisa ditanya ke dia. Nus, kamu tahu nggak kenapa saya pilih kamu jadi pemain tim nasional untuk AFF U22 ke Kamboja? Enggak, coach. Anak-anak Papua kan sopan-sopan dia. Ya kan, menunduk. Nggak tahu. Dari semua striker yang ada di Indonesia, menurut coach, jangan menurut orang lain ya, menurut kita. Kalau enggak, bohong kita. Kamu adalah striker terbaik. Begitu saya bilang dia striker terbaik, dia naik dong. Naik dia. Wah, ini ngena nih saya bilang. Dagunya naik. Tambah jadi saya kan. Ini oke nih. Oh, keren. Terus yang kedua, dia perlu tokoh yang dia percayai. Nus, jangan keluar malam ya. Saya nggak keluar malam. Saya hanya di kamar. Nus, nggak boleh merokok ya. Saya nggak merokok. Dia percaya karena saya memang nggak merokok. Ditokohkan. Ditokohkan. Dia memang perlu tokoh itu. Sementara banyak leader, dia suruh orang sementara dia nggak lakukan. Gila. Ngerti. Ya kamu kan? jangan minum-minuman ya. Tapi sementara yang ngomong masih minum-minuman gitu ya. Sementara dia pun juga mencontohkan sama diri dia sendiri, mungkin niatnya baik. Biar kita menang gitu. Kamu jangan minum, jangan keluar malam. Tapi sementara cerminannya nggak begitu gitu. Iya. Tapi memang capek saya waktu itu gitu. Ulang tahunnya Marinus di Kamboja waktu itu, pas dia ulang tahun, saya rayain. Anak saya aja nggak pernah saya ngerayain gitu. Saking dia pingin dia jadi hebat gitu. Apa yang terjadi coba? Marinus menjadi top skor dan dia menjadi tokoh penting saya untuk juara. Orang yang nggak pernah dianggap gitu. Yang dianggap dia adalah orang yang selalu bikin onar, nggak bisa berprestasi. Tapi apa yang terjadi coba? Dia jadi tokoh, saya juara AFF U22 di Marinus. Dasar. Ternyata ilmu itu yang itu saya ya. maksud. Nggak melulu di lapangan ya coach ya. Sebagai leader itu tadi, nggak bisa kita berdiri sendiri. Kalau di sepak bola atau di olahraga kan ada ilmu-ilmu sport science yang kita juga harus. Saya sebagai pelatih selalu saya melakukan psikotes. Dan saya tahu persis A sampai Z bagaimana memperlakukan Asnawi, pemain-pemain yang pernah dengan saya lah. Arhan. Saya boleh tebak nggak? Nggak tahu nih, analisa gembel aja coach. Ya. Jangan-jangan otak dibalik ini semua Anda juga coach. Bisa mempengaruhi sekitar, terutama reporter. Yaitu kok bisa-bisanya setiap Arhan yang melemparan ke dalam gitu ya, selalu di set wush gitu. Kan itu lucu, ini hal kecil loh ya, kita ngomong hal kecil dari tadi ya. Selalu reporternya, stadionnya kepengaruh kayak wush gitu. Maksud saya kan dia kan terkenal dengan lemparan yang jauhnya, let's say. Kayak jadi kan moodnya jadi pasti kan naik ya. Dengan perilakunya dia yang jago lemparan ke dalam, terus akhirnya diapresiasikan, dinaikin kan. Dengan caranya mau reporter, mau penonton, mau tim apa segala macam. Akhirnya jadi kita keikutan semua nih. Bercanda-bercandaan di tongkrongan kan, ini hus gitu-gitu. Ya, saya nggak tahu apakah ini tebakan gembel aja, nggak tahu, saya ngasal aja. Enggak ya. Itu kan perilaku dari supporter, ya kan? Dari reporter, ya kan, insidennya apa? Kalau dia lemparan ke dalam, kan dulu kita juga sering nonton bola. Kalau itu kan, itu mungkin nggak ada pengaruh dari. Nggak ada pengaruh ya? Enggak. Kirain naikin mental ya kan, kemarin sempat. Dan biasanya kan kalau lawan kita lagi seruin, ada gitu kan, jadi terpengaruh juga mereka. Buat musuh. Aduh, sebenarnya aku pengen teknis dong coach. Kayak aku suka banget hal-hal perintilan ya. Trik-trik gimana caranya ngejatuhin lawan, gimana caranya bikin mood
tim kita itu ada nggak sih strategi-strategi yang ini Ya kan bagian dari leadership pasti, juga ada ya? pasti. Ya itu yang harus yang menjadi dominan sebenarnya harus itu. Kalau latihan kan di mana-mana latihan sepak bola kan sama, ya kan? Dia bikin periodisasi persiapan, terus dia bikin sesi-sesi latihan. Tapi bagaimana membangun tim itu kan itu yang membedakan, ya kan? Oke. Termasuk kalau secara teknis bagaimana dia bangun game plan, bagaimana attack, bagaimana defense, itu kan standar semua pelatih kan melakukan itu. Oke. Ya kan? Bagaimana transisi dari defense to attack, attack to defense. Terus juga bagaimana kita memanfaatkan set piece, corner kick, itu tadi throw in dan lain sebagainya, free kick. Ya kan? Itu semuanya pelatih kan pasti dia menguasai, tapi yang membedakannya ya itu tadi. Bagaimana dia membangun tim itu menjadi satu tim yang benar-benar bisa meledak itu. Kalau mau main seperti begini mah, kalau dapat coach begini mah berarti saling kompak ya harusnya ya mereka ya. Iya. Harus ya, karena moodnya kan bagus semua jadinya. Iya. Oh, ngejaga mood bagus tuh juga ngaruh nggak ke pemain naturalisasi sama pemain yang dari dalam yang asli dari Indonesia? Maksudnya? Iya. Aku pengen bahas nih. Iya. Please boleh ya? Iya silakan. Oke. Ya kan ini kan ngomongin mood, ngomongin apa? Karena rame coach kemarin. Ini kenapa jadi tiba-tiba bule semua ya? Gitu. Terus komen-komennya langsung muncul kayak beda nih, yang gak usah sebut lah. Bahkan banyak juga influencer atau mungkin pengamat-pengamat sepak bola juga ikut turun gitu loh. Kayak percuma menang tapi wajahnya bukan wajah-wajah asli Indonesia. Ya saya jawab karena saya orang teknis. Oke. Saya jawab teknis. Tuh bule-bule gini coach. Saya 3 tahun di direktur teknik dari tahun 2020. Oke. Dan kita waktu itu minta Kusin sebagai pelatih kepala tim nasional kita, tim nasional senior. Dan ada target di situ, ada kontrak, dan di kontrak itu dibikin harus ini, harus juara ini, harus ini, harus ini. Setelah kita coba, ya kan, pertama kali Kusin ketemu saya, ya di salah satu hotel di Senayan waktu itu. Ya. Beliau tanyakan apa yang jadi masalah di tim nasional Indonesia. Saya bilang pertama masalah kondisi fisik. Yang kedua mental, dalam tanda kutip, bukan mental dia nakal-nakal. Bagaimana dia memang betul-betul profesi dia sebagai pemain sepak bola itu menjadi yang dia perjuangkan dan nggak cepat menyerah dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bicara mental kan banyak komponennya. Yeah. Terus Kusin saya bilang kita harus meregenerasi pemain, harus berani. Mungkin sekarang kita belum juara, tapi untuk step selanjutnya kan itu yang kita inginkan. Oleh sebab itu waktu itu ada keinginan kita karena prestasi tuntutannya kan luar biasa dari masyarakat. Dan setelah beberapa tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun waktu itu, termasuk ada pandemi, Kusin dan saya setuju. Perlu ada tambahan amunisi. Perlu ada akselerasi. Ya kan? Untuk menambah pemain-pemain. Yang punya darah Indonesia. Awalnya enggak gampang, enggak kayak sekarang. Karena dulu itu kan kita enggak punya prestasi yang lolos ke Piala Asia. Terus juga belum, mohon maaf nih, belum kepemimpinan Pak Erik yang mereka lihat memang fokus dengan tim nasional. Dan kelihatan oleh orang-orang tersebut, ini serius. Dan juga ada chance untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya kan? Dan secara undang-undang kan memungkinkan. Kalau dia tidak keturunan, dia harus tinggal dulu di Indonesia 5 tahun. Terus menerus. Tetapi karena dia keturunan, dia bisa langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 kalau saya nggak salah. Terus di mana salahnya? Di mana salahnya coba? Sekarang itu yang kita lakukan. Ya, itu yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk mencapai yang tuntutan tadi, prestasi. Target. Terus bukan berarti kita mengabaikan
pembinaan anak-anak yang ada di 34 Asprof atau 38 Asprof. Itu kan tetap kita. Dan sudah dicanangkan lewat transformasi sepak bola oleh Pak Ketum bahwa kita harus memperbaiki 5 hal. 1, infrastruktur kita harus perbaiki. Tempat-tempat berlatihan anak kita perbaiki. Kurikulum sepak bola kita harus kita upgrade. Karena ranking 1 sampai 20 ranking FIFA itu negara-negara yang punya filosofi bermain sendiri. Karena anak Indonesia akan nyaman bermain dengan cara Indonesia. Brazil akan nyaman main cara Brazil. Inggris akan nyaman main cara Brazil. Maka perlu kurikulum. Kurikulum itu turunnya 6 modul. Modul ini yang diberikan ke para instruktur untuk disampaikan kepada pelatih. Yang ketiga baru pengembangan pelatih. Pelatih kita aja, Mas, hanya 10.000 orang. Jepang yang negara sekecil itu 86.000 orang. Pro aja di kita baru 44 orang. Jepang udah ribuan orang. Nah, maka pelatih sekarang menjadi konsep Pak Ketum. Yang keempat baru pengembangan pemain. Pengembangan pemain ya sesuai dengan piramida pengembangan tadi. Grassroots usia 6-12 tahun, 13-15 tahun youth formative fase. Itu ada Piala Dunianya U17 dan selanjutnya 16-19 tahun youth final fase Piala Dunianya U20. Ini yang disiapkan oleh PSSI. Setelah 4 ini oke, baru yang terakhir kompetisi. Nah, kompetisinya Suratin berjalan baik sekarang. EPA berjalan baik dan kompetisi lain juga berjalan baik. Jadi ini kan tidak bisa instan yang saya sebutkan tadi. Iyalah. Sementara kita butuh lolos Piala Dunia. Butuh prestasi. Maka diadakanlah akselerasi. Itu jawaban teknis saya. Ya, non teknis mungkin bisa dijabarkan oleh orang yang berkompeten. Ya. Kalau saya berpikir dulu begitu sulitnya diplomasi kita dengan Belanda. Tapi dengan sepak bola kok sekarang kok kayak berangkulan. Ini waktu zaman Belanda menjajah kita sekian ratus tahun itu maksudnya? Setelah itu juga kan. Kan masalah-masalah hal-hal yang banyak lah. Masalah saya masih ingat, saya baca-baca juga ya. Masalah Timur, misalnya Belanda juga nggak pro kita. Sekarang nggak coba begitu ademnya gitu. Apa kita nggak senang gitu. Cuman yang perlu kita perbaiki, kalau dia secara undang-undang sudah berubah kewarganegaraan, jangan ada lagi kita ini membedakan ini orang keturunan, ini orang lokal. Nggak perlu lagi. Kan sudah satu kesatuan. Udah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ya berbeda agama, berbeda asal, berbeda suku. Itu yang harus kita hilangkan. Karena apa? Karena kalau ada narasi-narasi itu, saya contoh pelatih di dalam nggak nyaman loh. Pasti coaching juga nggak nyaman gitu. Ya kan? Yang kita latih ini bukan ada naturalisasi ada. Ini tim nasional Indonesia merah gitu. putih. Cuma masalahnya ada yang bilang katanya nanti kalau udah kelar dia akan balik lagi ke negaranya. Apakah saya nggak sampai ilmu saya ke situ nih. Nggak tahu. Ini nggak tahu nih apakah ini penggiringan opini atau nih dalam tanda kutip ada yang nggak suka buzzer apa segala macam. Soalnya katanya bisa balik lagi. Itu yang akhirnya menjadi perdebatan. Kalau saya berpikir, saya baca juga Undang-Undang Nomor 12. Nggak segampang itu kan. Kalau secara teknis, orang hanya bisa berpindah asosiasi, berpindah dari federasi ke federasi hanya sekali. Nggak mungkin lah mereka udah ngambil keputusan berpindah ke PSSI di bawah naungan federasi PSSI, terus dia akan pindah lagi. Jadi kayak kesannya ini organisasi warung kopi ya, kan kasarnya gitu ya. Masa bisa otak-atik sementara ini urusannya adalah tim dari sebuah negara. Dan FIFA sudah mengatur di artikel 7 kan mengenai perpindahan dan sebagainya. Jadi saya pikir ini bukan hal yang nggak halal gitu. Ya kan? Ini hal-hal memang diatur oleh undang-undang, diatur oleh statuta oleh FIFA gitu. Dan berarti ngaruh nggak ke moodnya para pemain kalau dengan ada isu seperti ini? Ini kan saya pikir pasti ada ya
Orang udah berjuang, tetapi ada narasi-narasi yang gak enak. Itu yang saya bilang tadi. Kita sebagai pelatih di dalam pasti akan susah untuk bagaimana memanage itu. Nah, tuh kan. Misalnya contohnya gini, Coach. Ini kan akhirnya jadinya kan wajah-wajahnya kan juga yang memang, ini orang Indonesia loh ya guys ya, tapi kan memang visualisasinya kan gampang tergiring opini lah bahwa jadi bule nih sekarang nih gitu kan. Ini orang Indonesia baru loh, anak kemarin sore loh gitu, gabung di kita nih apa segala macamnya, bukannya pamitan dulu, bukannya sungkem duluan gitu tuh. Bercanda-bercanda netizen tuh. Nah, maksud saya adalah apakah akhirnya menjadi turunnya mood dari atau mental dari tim-tim kita yang memang yang darahnya yang bukan ada turunan gitu loh, yang memang asli Indonesia. Akhirnya mereka main mungkin gara-gara permasalahan saat ini dia juga bukannya main di lapangan tapi malah di bench, itu malah akhirnya disangkut pautin gitu loh. Iya pantesan gue cadangan mulu nih. Gitu. Ya itu yang mungkin narasi-narasi yang berkembang sekarang jangan dilanjutin. Jangan ada lagi perbedaan. Misalnya kalau anak-anak yang lokal tidak punya kontribusi, anak-anak yang keturunan punya, tidak boleh lagi. Ini dua-duanya ya udah anak kita. Iya. Ya kan? Di mana perbedaannya lagi gitu. Di mana salahnya? Dia juga ada darah daging Indonesia ya. Pertama itu, dan secara aturan kan sudah sah pindah. Udah disumpah sebagai warga negara Indonesia. Terus kenapa lagi kita dikotomiin gitu? Oh, keren. Kan enggak perlu lagi. Ya kadang-kala kan kita tanpa pemain keturunan tampil juga ada bagus. Ya kan? Sekarang ada keturunan makin bagus. Juga kan enggak. Di mana salahnya? Nah, jadi saya pikir masyarakat yang harus menahan diri, jangan sampai lagi mendikotomikan itu. Kenapa? Kita di dalam, saya di tim nasional U20, kalau ada narasi itu, kan enggak enak. Antara contoh Jen, ada Maisal yang dari Sudan, ada Welber yang dari Brazil. Terus saya beda-bedakan. Kan susah kita bagaimana memadukan dia di dalam gitu. Tapi aku dapat kesimpulan nih Coach, berarti kalau kita balik ke alasan Coach yang pertama tadi, izin nih Coach ya, tentang fisik, tentang mungkin skill, mental dan lain sebagainya, akhirnya bisa menjadi kesimpulan bahwa dia memang orang-orang keturunan itu bagus-bagus. Saya udah sampaikan tadi, kita baru memulai membenahi yang 5 hal itu. Sementara mereka udah bertahun-tahun yang lalu sudah pelatih cukup, baik kuantitas dan kualitas. Sarana dan prasarana dia cukup. Kurikulum dia berlatih oke. Di piramida pengembangan dia dari mulai grassroots, youth formative fase sampai dia ke senior, rapi ya. Itu rapi. Paham. Kompetisinya yang membina juga rapi. Terus kenapa kok kita nggak mau mengakui gitu? Ya kan? Dan harusnya kan tertolong. Dulu sebenarnya saya berpikir, kan saya dibilang anti naturalisasi. Pernah ada narasi-narasi diangkat itu lagi gitu. Iya, saya anti naturalisasi. Di mana saya anti naturalisasinya? Saya pernah memang bilang, ya kan, kalau yang bukan keturunan. Tapi kalau yang keturunan, ini saya hadir pertama kali waktu si Justin Hubner sama satu lagi si Ivar Janar. Kan saya yang ke sana pertama. Tapi dengan Justin saya nggak ketemu. Saya dengan Ivar ketemu waktu itu. Ketemu dengan bapak ibunya. Apa yang dibilang oleh bapak ibunya? Memang ada komitmen keluarga mereka. Dari neneknya dia, kalau ada anak dia yang punya bakat, yang bisa mengabdi ke sepak bola Indonesia atau bidang apapun, dia berkeinginan untuk jadi warga negara Indonesia. Tuh. Dan ke saya sendiri. Saksinya langsung ya? Iya, kan saya yang datang ke situ. Mak bapaknya aja nggak pusing, malah disupport. Netizen, bukan mak juga, bukan bapaknya juga, berisik gitu. Padahal ibu bapaknya, orang tuanya, ya udah kalau memang dia ada keturunannya, ayo support negara tersebut gitu. Dan dia nangis loh, ibunya itu. Ya. Dan saya yang datang ke situ. Wah, terima kasih Coach Indra. Saya yang datang ke situ. Sudah menjemput lah. Saya ada Jin, stafnya Coach Sin, dan ada dari PSSI satu lagi, Pak Hamdan waktu itu.
Saya mungkin mau ngucapin terima kasih buat Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Saya dapat nih Pak poinnya Pak, ternyata ada 5 tadi ya yang Pak Ketum sampaikan. Kalau mau maju Indonesia kita ini, timnas kita ini harus penuhin 5 ini. Ini keren nih Pak Erick Thohir, nggak heran juga beliau punya tim di luar mulai juga. dengan perbaikan tim nasional. Oke, boleh diulang dikit lagi Coach. Yang pertama 5-nya tadi. Perbaikan infrastruktur. Oke. Yang kedua kurikulum. Yang ketiga pengembangan pelatih. Baik kuantitas dan kualitas. Baru kita kembangkan pemain sesuai dengan piramida pengembangan sepak bola. Tahapan-tahapannya harus jelas. Dan terakhir baru kita asah supaya dia kompetitif di kompetisi yang baik. Nah, ini syarat menurut Pak Ketum, Pak Erick Thohir, ini cerdas banget beliau. Ini syarat kalau negara pengen maju di dunia persepak bolaannya, di kancah dunia. Nah, orang-orang ini ya, ini bro-bro kita ini nih, adik-adik kita ini mungkin dan lain sebagainya yang memang sudah sah ya, naturalisasi apa segala macamnya, atau mungkin bukan naturalisasi, memang dia orang kita lah ya bisa dibilang ya, orang Indonesia. Ternyata mereka ini hidup lama, kecil, besar dan lain sebagainya di negara yang memang menjalankan 5 ini. Itulah makanya nggak heran kita ngebut gitu loh di Indonesia kita nih. 5 ini kan misalnya dari Belanda, kan Belanda udah tahu, ya kan. Udah di kancah dia udah pernah juara dunia, udah final berkali-kali apa segala macam gitu kan. Ya kan Belanda udah pernah kan sekali kan? Belum pernah juara dunia. Udah dong. Finalis 2 kali. Oh, final 2 kali sama Spanyol ya. Iya benar-benar. Iya, Spanyol tuh Euro apa Piala gue lupa lah. Pokoknya begitu lah ya. Ya pokoknya intinya udah berkancah di dunia lah. Ya memang negaranya menjalankan 5 syarat ini gitu kan. Ya mereka udah terbiasa dengan pola ini gitu loh. Makanya dan standar pemilihannya kan juga tinggi dibikin Pak Ketum. Nggak asal dipilih. Yang dinetralisasi itu kan bukan asal-asalan. Iya. Jadi nggak berarti negara tersebut menjalankan 5 pilar ini, tapi juga ngasal gitu ya. Tapi kita lihat bahkan sekarang kan makin kesini kan makin yang dipilih itu yang pemain-pemain yang punya kualitas yang lebih baik lagi yang gitu. Keren. Makasih Pak Erick, keren. Tapi kan 5 pilar ini memang nggak disampaikan waktu zaman kapan gitu. Nggak maksud membanding-bandingkan ya. Tapi kan 5 pilar ini bukan umum dan common. Iya, di mata sudah. Kan, tapi kenapa nggak di? Ya, saya kan sudah 5 ketua umum. Iya itu. Tentu ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Ya, kan Pak Erick memang punya background sepak bola atau olahraga. Betul. Kan beliau juga di basket dan beliau juga punya klub. Ya kan sampai sekarang juga aktif ya. Dan saya melihat pengetahuan beliau untuk memanage PSSI jauh lebih baik lah. Dan beliau juga disupport oleh banyak orang ya. Dan saya pikir tahapan-tahapan yang dilakukan sekarang tentu nggak mungkin semua hal bisa dilakukan secara bersamaan. Oh iya. Kemarin mungkin sudah dirilis juga di media, beliau ingin timnasnya diperbaiki dulu. Nah, sekarang sudah dibentuk 3 pelatih timnas. Ada senior, Coach Sintayong, U20 saya, dan U17 Coach Nova. Dan ini berjalan dengan baik. Termasuk ada tim nasional putri, kita ada pelatih tim nasional dari Jepang. Ini beres kan, kemarin beliau mulai masuk ke bagaimana memperbaiki kualitas kompetisi, baik di Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan kompetisi usia muda dan kompetisi wanita kita. Ya kan? Dan juga sekarang lagi memperbaiki bagaimana kepengurusan PSSI itu sendiri, baik itu secara struktur, baik itu SDM yang mengisinya. Wah, keren. Makanya inilah hasilnya kita bisa sampai di titik bentar ya, detik-detik atau jam-jam menuju ya Indonesia melawan Bahrain. Waduh, gimana Coach? Gimana nih, Jadi artinya boleh agak sedikit teknis mengenai Indonesia Bahrain, kita butuh berapa poin lagi misalnya, kita butuh berapa kali lagi misalnya, nilai berapa dan lain sebagainya untuk bisa ketemu nanti Jepang lah, terus ya kan di macan-macan dan juga jagoan-jagoan Asia gitu ya sampai ke Piala Dunia. Boleh tahu? Kalau saya sih perlu kita berhitung poin berapa kita harus bisa lolos. Tapi untuk lebih fokus kita harus selesaikan pertandingan demi pertandingan dengan baik. Karena kalau kita
dari sekarang sudah memikirkan nilai sekian, nanti nggak bagus juga. Apa yang dilakukan sekarang oleh tim kepelatihan senior kemarin, yang awalnya kita prediksi nggak dapat poin dengan Arab Saudi di sana, kita dapat poin. Mantap. Ya kan? Dengan Australia kita juga dapat poin. Makanya dalam pertandingan lawan Bahrain, dengan tambahan pemain lagi kemarin 2 orang, saya pikir ini yang harus difokuskan dulu ya, sebelum kita berhitung. Oke. Ya kan? Ya, tapi kan perlu juga ukuran. Jadi kita berapa nih? 7 lagi nih, 8 lagi nih, kan itu kan perlu, coach. Kalau saya lebih baik nanti di putaran kedua. Ya kan? Putaran pertama ini kita fokus. Kita sudah dapat dengan lawan yang bagus, Arab Saudi dan Australia, kita dapat 2 poin. Ya. Ya kan? Di kandang sekali, di kandang lawan sekali. Oke. Ini dua-duanya di kandang lawan. Kita harus bisa mengambil poin di 2 pertandingan ini. Lebih tinggi berarti harus ya poinnya ya. Setelah itu nanti baru, karena memang hitung itu akan berdampak dengan game plan, akan berdampak dengan taktik yang akan dipakai dalam menghadapi lawan. Kalau sekarang saya pikir kita harus bagaimana tim fokus untuk bisa meraih poin. Oke. Ini kan Nick ya, kita kan tayang jam 8 malam teman-teman. Ya. Di tanggal 10 ya berarti ya. Ya. Di tanggal 10 ya, di hari Kamis 10 Oktober 2024 jam 8 malam. Ya saya tahu mungkin teman-teman bisa jadi nontonnya mungkin bulan berikutnya apa kapan itulah. Nah, aku boleh bukan challenge ya, tapi menurut prediksi Coach Indra, karena ini belum tayang, kira-kira bagaimana cara mentekuk habis Bahrain sehingga kita bisa akhirnya ke jenjang berikutnya. Hitung-hitungan lucu-lucuan aja misalnya. Saya sebenarnya nggak mau ya. Kenapa? Memprediksi tim saya sendiri gitu. Oke, lo kan kenapa emang ya? Enggak. Jadi hampir semua stasiun-stasiun TV juga minta saya untuk bagaimana ini. Saya nggak mau. Karena apa? Karena saya orang yang tahu persis dengan tim saya. Oke. Walaupun itu bukan saya yang langsung menangani, tetapi kan ini tim yang namanya tim nasional kita. Dan saya percaya sekali dengan Coach Sintayong, dan kita akan bisa menjadi yang terbaik besok. Boleh setebak nggak? Tadi kan Coach Indra mengatakan bahwa memang saya bukan orang tipenya memprediksi. Ya sebenarnya kalau dari situ ya berarti case close gitu ya, udah selesai gitu kan. Tapi maksudnya tebakan saya, apakah seorang Coach Indra atau mungkin nggak tahu lah coach atau pelatih yang lainnya yang memang perannya atau komposisinya ini bukan seperti pengamat sepak bola. Pengamat sepak bola kan sesukanya aja udah ngobrol di warung kopi juga jadi itu prediksi gitu kan. Apakah ngaruh nanti ke mood pemain ketika seorang coach untuk tidak mau memilih memprediksi untuk menjaga mood mereka begitu tayangan Indonesia kelihatan gitu kan? Oh ini harusnya nggak begini, ini pemainnya ini yang kiri harusnya jangan secara pakai. Etika Gitu? Karena saya jaga bagian dari tim nasional, berarti iya nggak baik. Setuju. Tapi saya optimis harus. Kenapa? Karena dengan kualitas pemain yang seperti sekarang ini, ya kan. Terus saya lihat data-data statistik kita berhadapan dengan dia sebelumnya, kita harus optimis bisa mengatasi Bahrain gitu. Oke, berarti dengan kualitas pemain yang ada sekarang. Berarti bukan diprediksi kalau versinya Coach Indra nggak mau prediksi, tapi bahasanya mungkin ngelihat dari histori yang kemarin. Iya, dan saya nggak bisa gamblang menyampaikan karena semua data pemain-pemain tim nasional senior kan saya nggak punya. Dan juga kita harus maklumi, ini tim nasional senior kan semuanya baru banyak bergabung, ya kan? Apalagi ada 2 pemain baru lagi yang akan menyesuaikan game plan-nya atau kemauannya Coach Sin. Dan ini yang mungkin akan menjadi PR-nya 1 hari 2 hari ini. Yang baru siapa? Sama Eliano Reinders. Ya. Oh iya, ya. Jadi tidak gampang juga. Jangan dipikir ada pemain baru dia akan secara 100% bisa memahami semua yang dimaui pelatih. Tapi coach mundur dikit ya coach. Ini kita kan akan
masuk-masukin pemain-pemain baru mulu, itu sampai kapan sih tolak ukurnya apa sih coach? Sampai akhirnya memenuhi bahwa kita sudah kuat nih. Kan ini nambah lagi. Maksudnya saya awam aja sih pertanyaannya gitu. Tolak ukurnya apa gitu? Kalau saya selagi memang dia punya keturunan, Oke. ya kan, dengan hati nuraninya dia memang pingin pindah kewarganegaraan dan mau pindah federasi berarti karena dia bisa main sepak bola, kan dia harus main bola dengan federasi yang baru. Oh iyalah. Dan dilepas oleh federasi yang lama, ya itu kisah oke-oke aja. Kita tampung-tampung aja. Ya, selagi memang dia kualitas kan Oh itu iya, tadi. tetap balik ke situ ya. Iya. Oke. Kalau memang kualitas, kalau enggak kualitas ya tentu mungkin tim pelatih enggak akan merekomendasikan ke PSSI. Oh. Berarti mohon maaf nih, kita cek dulu nih pemain Malaysia. Ada beritanya kan baru kan, ada pemain Malaysia. Coba buka deh nih. Narasinya bagus lagi. Tiba-tiba ngaku turunan Jawa Timur. Coba dulu cek dulu gitu. Siapa tahu kan mungkin kan bisa diambil dong coach. Maksudnya wajahnya kan nggak harus yang bule-bule kan coach. Yang penting dari luar kan juga bisa kan mungkin kan. Siapa tahu kan dia banyak masukan dari Upin Ipin. Coba deh cek dulu deh di Google coba. Ada, nggak di Mas nggak tahu. Ada coach tahu nggak coach? Siapa itu? Nggak tahu, coba cek dulu pemain Malaysia. Tuh, ngaku keturunan Indonesia. Ada. Siapa tuh bisa dibidik coach kalau memang misalnya. Tuh kan? Ya kan? Back sayap timnas Malaysia, Mahali Jasuli, secara mengejutkan mengaku memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu katanya. Coba dong cari yang ini dong, yang narasinya Jadi, yang ada kata tiba-tibanya. Iya, Itu iya. narasinya bagus tuh. Tiba-tiba mengaku gitu. Ada. Tuh, ada kan? Jadi timnas kita diakuin kan selain batik. Ya apa itu maksudnya boleh juga dari Malaysia gitu. Iya, boleh-boleh aja Boleh dia aja. berpendapat kayak gitu. Tetapi kan kita punya ukuran. Oh. Kita butuh nggak gitu. Tuh. Ya kan? FIFA.co.id tuh. Ya kan? Ramai naturalisasi pemain Malaysia tiba-tiba ngaku. Tuh. Kita cek nih ada tadi. Coba. Tuh Ya. coach. Ya. Yang nggak tahu nih yang mana nih, yang putih ya? Putih. Iya kan, tuh. Masih tiba-tiba ngaku keturunan Indonesia. Ya boleh aja. Boleh aja ya, kita bisa cek aja dulu dari, ya. Dari negara. Kan memang Coba di casting dulu mungkin kali. orang Malaysia juga, orang Indonesia kan juga banyak pindah ke negara-negara lain selain Belanda kan. Ada juga ke Jerman, ada juga ke Malaysia, apalagi ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi dia kebetulan bisa main bola, apalagi di tim nasional. Sekarang masalahnya kita butuh atau enggak gitu. Nah itu dia. Emil Audero. Itu gimana tuh? Kiper ya dia? Kiper ya? Emil Audero apakah bisa Udah pernah ditawarin. mengalahkan pamornya Martin Paes? Dulu udah pernah ditawarin. Oh udah pernah tawarin ya? Udah pernah ditawarin tapi ditolak ya waktu itu. Oh kenapa? Nggak tahu tuh, nggak tahu. Oh, nah kalau nggak prediksi, mungkin ini kali coach. Ada nggak kira-kira bidikan-bidikan yang dari coach Sintayong atau coach Indra atau Pak Ketum lah, ya memang nanti akan akhirnya menjadi bidik selanjutnya gitu? Belum ada bocoran. Belum ada. Jadi membangun tim itu setelah itu butuh pemain kan tergantung kebutuhan tim itu sendiri. Iya. Ya kan? Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum, kita itu minimal punya 22 pemain dengan kualitas yang sama. Jadi berarti kan setiap posisi itu ada 2. Oh ya kali 2 ya? 11 kali 2 ya? Yang cedera atau ada akumulasi, kualitasnya sama gitu. Apakah sekarang sudah kali 2 semua? 11 kali 2? Saya pikir ada beberapa posisi yang belum ya. Apa contohnya coach? Kalau kiper sih sudah ya, kita percayalah sama Nando, sama Rido, sama si Nadio. Terus saya nggak tahu persis posisi mana yang belum sekarang. Ya mungkin Kusin yang lebih tahu. Main masa depan Maurismo. Maurismo pemain masa depan. Bagus emang. Maurismo negara mana? Oh dia Belanda. Belanda ya? Dia Belanda. Yang kemarin waktu Toulon turnamen di Bagus deh. Perancis dia ikut. Ada Maurismo, ada Tim, ada Dion. Yang kemarin tuh ikut di Toulon turnamen. Kita coba. Nah, di masa depannya bagus deh. Masa depan oke. Saya mendengar bahwa Maurismo, jadi ada aturan bahwa yang bisa dianggap keturunan yang bisa dinaturalisasi itu
harus paling tingginya tuh nenek atau kakek hubungannya. Buyut nggak bisa? Buyut nggak bisa. Oh, baru Itu. tahu saya. Saya nggak tahu tuh apa si Morismo ini sampai di mana. Ya, saya nggak tahu persis. Urutannya ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya Tapi waktu saya di Belanda Hah? cek dengan dia, itu dia neneknya kalau nggak salah. Masih bisa dong berarti Nah, nenek. itu dia, makanya kita lagi proses. Ya. Jadi ada beberapa pemain yang untuk U20, karena kita kan juga punya chance untuk masuk Piala Dunia nih. Iya. Tinggal selangkah lagi juga kan, Heeh. dengan 4 pertandingan. Kalau kita oke, itu bisa masuk, ya kan? 4 pertandingan siapa sih 4 pertandingannya? Dan di grup 3 kali, Hah. nanti kan 4-4 tuh. Iya. Dia ada 16 Iya. sekarang. Dia bagi 4 grup, ada 4 ya, ada 4 nanti. Jadi berarti per 8 besar, ya, nanti ada knockout. Yang menang 4 besar dia langsung masuk Piala Dunia. Oh. Nah, dulu 2018 saya sudah lakukan sampai 8 besar. Dan 8 besar saya kalah dengan Jepang di GBK waktu itu 2018. Dan Jepang yang masuk Piala Dunia. Oh, di situ penentuannya. Jadi Kok yang deg-degan masuk gue ya? Piala Dunia itu hanya 4 tim. 4 tim saja. 4 tim aja ya. Ya. Masih Dari- Indonesia nggak masuk sih. Dari 16 tim. Iya 4 tim aja berarti keempat aja nih gitu nggak apa-apa Iya, gitu ya. Yang penting iya. masuk ya. Iya, cukup 4 aja. Berarti apa sih langganannya? Korsel, kita ngomong Asia ya. Jepang, Korsel, Jepang, mm-mm, Saudi ya. Udah Indonesia gantian apa? Hei. Gantian dong. Iya, Iya nggak ya? Korsel, Jepang, Saudi, Indonesia. Gitu. Mau rame nggak exposure-nya FIFA? Awareness-nya. Kita bisa ngegoreng loh Iya, kalau kita iya, di situ. Industrinya bagus loh. Industrinya bagus loh. Kok Jindra paham nih. Kita di dunia usaha gitu. Industrinya iya. bagus loh. Ekonomi tumbuh loh gitu. Iya, Indonesia iya. jagonya ngegoreng nih. Bapak netizen internasional Indonesia. Iya nggak, kasih dong ya. Tapi kan kita ikut aturan lah ya. Nah, bismillah ya. Terakhir coach, ini balik dikit ya. Ya. Sebenarnya yang Anda lihat untuk dia itu layak menjadi tim apa sih coach? Kan kita tahunya kan Kalau- gocekannya bagus kali ya gitu. Kalau secara umum hampir semua pelatih kan top performance atlet itu diukur dari 4. Ah, ini ilmu nih. Oke. Skillnya kita lihat, Mm-mm. kemampuan taktikal dan kecerdasan taktikalnya kita lihat, fisiknya kita lihat, kita tes, dan mentalnya. Bicara mental kan bicara karakter Ya. kinerjanya kayak apa, karakter moralnya kayak apa, itu kan dilihat semua. Nah, kalau saya selalu melakukan hal-hal tambahan dari yang 4 itu. Medical check up penting, Oh, oke. Oke. psikotes penting, cek golongan darah penting, ya, cek DNA sidik jari juga penting. Apa urusannya sih coach? Tadi itu Mesti sih karakter. Oh, iya, masuknya ke situ ya jadinya ya. Iya, harus sedetail itu. Nah, makanya kadang-kadang kita milih pemain dengan sedetail itu, terus kita umumkan, ya kan? Bisa kita dikritisi tuh. Kenapa kok dia terpilih? Padahal yang orang mengkritik itu dia melihat hanya dengan kacamatanya. aja, Iya. gitu. Kita mengobservasi semua kemampuan pemain gitu. Informasi tentang pemain sedetail mungkin kita cari. Kapan dia mulai main bolanya? Siapa pelatih pertamanya? Oh, ini ada hubungannya. Kenapa dia ditepuk? Kenapa dia dirangkul? Lu nyambung nggak? Iya. Oh, keren. Karena coach kita gue harus nih. tahu, kita Kira harus aja. tahu karakternya dia, Keren. ya kan? Oke. Nah, karena berbeda kelompok umurnya, berbeda karakternya, Iya. berbeda cara kita memperlakukannya. Karena setiap perbedaan karakter kan berbeda kita cara memperlakukannya. Wow. Termasuk intonasinya kayak apa, Iya. gestur tubuh kita kayak apa, kan beda-beda. Mantap. Mahal ilmunya Coach Indra. Terima kasih banyak. Sama-sama. Skor dong, skor. Kalau Indonesia menang berapa? Terakhir ini udah tutup nih langsung podcast nih. Kita cukup menang 1, poinnya tetap 3. Oh, berarti 1-0 aja cukup. Ayo 1-0 aja cukup. Iya. Cukup 1-0 dan nilai 3. Iya kan? Ya. 1 poin ya, 3. Iya. Satu menang, 1-0 3 poin. 3 poin. Iya.
Satu. Aduh, ayo dong. Yang golin siapa coach? Kok gue jadi penasaran sih. Udah kayak dukun jadi kita. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh kan. Ya, oke ya. 1-0 aja. Oke. Bismillah yuk. Bismillah. Terima kasih coach. Bismillah, ya. Kita kasih solusi.